kesimpulannya pada pertemuan ke-9 ini ya, di kelas pertemuan apa namanya, kelas full online ya. Jadi pertemuan kelas yang live streaming. Ini kita akan membahas tentang di tata kelola, tapi di sini terutama sedikit mengenai tentang tata kelola keamanan jaringan. Ya. Jadi di dalam tata kelola ini salah satunya diantaranya adalah ini kelola keamanan jaringan juga. Ya. Jadi, ya, jadi pertemuan ini nanti akan membahas ini, keamanan jaringan terutama di bagian infrastruktur dan teknologi informasi. Nah, di dalam sistem komputer ini ada contoh yang perlu diamankan biasanya. Jadi biasanya di dalam sistem komputer ataupun di dalam infrastruktur itu ada namanya sebuah web server, kemudian ada ATM bank, ya, kemudian ada kabel TV box. Nah, jadi di dalam ini perlu juga diamankan. Jadi keamanan yang dimaksud di sini adalah bukan keamanan secara logik, tapi keamanan secara fisik. Web server kita tahu sendiri ya, web server itu kan ada berupa fisik. Ya. Bagaimana cara mengamankan supaya yang bisa mengakses server ini adalah hanya orang-orang tertentu saja. Seperti apa namanya, data center. Data center itu kan di sini juga hanya orang atau hanya penyewanya saja yang bisa mengakses. Tidak sembarangan orang bisa mengakses ke dalam data center, apalagi bisa memasang instalasi kabel. ATM Bank juga sama. ATM Bank juga punya standarisasi. Jadi standar pemasangannya seperti apa, standar keamanan seperti apa. Dia harus terpasang ada CCTV. Ya. Kemudian ada apa namanya, ada ruang pendinginnya. Ya. Terutama karena di situ isinya ATM itu sebetulnya adalah sebuah komputer ya. Jadi kalau kita lihat ya, isi mesin ATM. Jadi kalau kita lihat isinya itu seperti apa, nah, di mesin ATM itu ya. Jadi ini perlu diamankan juga ya. Jadi, mungkin gambar yang paling detail lainnya. Jadi isi-isinya mesin ATM adalah seperti gambar. Nah, kurang lebih. Jadi di dalamnya ini sebetulnya adalah merupakan sebuah komputer. Kalau kita lihat, ya memang tampak dari luar memang bagus. Tapi di dalamnya itu sebetulnya ada sebuah komputer. Nah, ini perlu diamankan juga. Perlu diamankan. Jadi tata kelolanya ataupun dan di gambar yang paling detail. Jadi seperti ini isinya. Nah, di sini ada.
gambarnya ini. Ya. Kalau ini saya klik gambarnya, larinya kemana? Oh, ternyata tidak ada. Ya. Nah, jadi ini mesin ATM. Ini juga perlu dikelola, ya. Dikelola, ditata. Ya. Kalau misalkan sampai seperti ini kan juga eh, repot ya. Nah, jadi di dalam sini ini adalah isinya komputer. Nah, jadi komputernya ada di sini. Ya memang di dalamnya ada UPS-nya, ada komputernya. Memang di sini ada standar pemasangan mesin ATM. Kalau mau lihat lagi komponen-komponen dari mesin ATM-nya seperti apa ya. Kemudian TV kabel box ini juga sama. TV kabel box. Apalagi kalau misalnya di sini kita dipakai untuk instalasi ini eh, keamanan data ya, jaringan. Ya. Ini TV kabel ini juga perlu diamankan supaya tidak sembarangan orang bisa memasang kabel sini. Ya, pasang kabel sini ya, kayak di film-film kayak gitu ya, pasang kabel di sini sadap dan dia bisa apa namanya mengambil datanya, CCTV-nya. Nah, ini sistem komputernya seperti itu dan lain sebagainya. Nah, tujuannya adalah di sini ya, menentukan kebijakan keamanan, security policy. Polisinya seperti apa? Tujuan-tujuan dari goal yang ingin dicapai apa? Contohnya dalam satu sistem yang digunakan secara bersama-sama atau share system, ini hanya authorized user yang dapat login. Atau untuk akses web berbayar, klien harus membayar iuran untuk akses web. Kemudian membuat mekanisme keamanan security mekanismenya seperti apa? Perangkat yang memastikan tercapainya tujuan. Contohnya sistem password. Ini diharapkan akan membatasi akses sistem hanya untuk authorized user saja. Protokol pembayaran, payment protokolnya. Ini dapat menjamin setiap klien yang mengakses suatu web berbayar ini akan memenuhi kewajiban. Kemudian yang ketiga ini menganalisa kelemahan vulnerability. Kemudian celah dalam sistem yang dapat digunakan untuk menyerang. Menganalisa ini harus ada. Kemudian menanggulangi kelemahan sistem. Cara menanggulanginya seperti apa? Setelah tahu kelemahannya. Tentunya di sini akan ada banyak ya nanti kalau di mata kuliah keamanan jaringan itu ada proses analisa, ada yang lainnya. Kemudian kategorinya confidential. Ini akses terhadap sistem komputer tidak boleh dilakukan oleh authorized parties. Jadi aksesnya terhadap komputer ini tidak boleh dilakukan oleh unauthorized. Jadi yang tidak terdaftar atau yang tidak terauthorized ini tidak boleh. Kerahasiaan. Integrity. Ini aset sistem komputer tidak boleh dimodifikasi oleh unauthorized. Yang tidak berhak itu dia tidak boleh melakukan modifikasi. Availability ini harus dapat diakses oleh authorized user. Jadi dia harus dapat diakses. Tentunya yang bisa mengakses siapa? Yang memiliki hak. Ya. Kemudian authenticity ya ini mengetahui asal muasal suatu objek atau asal muasal modifikasi yang terjadi. Jadi dia bisa mengautentifikasi siapa yang mengubah, siapa yang mengedit, siapa yang menambahkan, siapa yang menghapus, asal muasalnya dari siapa, rekodnya, lognya harus ada. Non-referential ini seseorang atau suatu tidak dapat menolak aturan. Seseorang atau sesuatu tidak dapat menolak aturan. Jadi, tidak bisa menolak aturan. Aturannya seperti ini ya sudah. Apa namanya?
tidak boleh ditolak. Aturannya seperti ini ya sudah. Aturannya kalau pakai baju seragam itu dimasukkan, tapi ada yang dikeluarkan, ya itu tidak boleh ditolak. Ini sudah aturan. Aturan kita harus ikuti aturan. Nah, mekanismenya di sini ada user awareness. Ini memasyarakatkan tujuan-tujuan keamanan security dan risiko yang muncul kepada user. Kemudian physical protection. Gembok atau kunci dapat mencegah unauthorized akses ke gedung tempat sistem komputer berada. Jadi physical protection. Physical protection itu beda dengan login passwordnya. Physical protection itu berarti ke infrastruktur gedungnya, lokasi. Kayak tadi mesin ATM itu mau bongkar itu juga tidak bisa. Kuncinya aja panjang. Kemudian kalau misalkan apa namanya di bank itu ada namanya ini apa namanya peti ya, peti penyimpanan uang. Saya pernah masang jaringan di suatu perusahaan. Dia menaruh peti uangnya itu bukan tidak di dalam gedung itu enggak, tapi justru dia naruhnya adalah di tempat keramaian. Jadi letaknya itu ada di apa namanya di kantin, ya, di pojokan kantin, Jadi istilahnya apa ya, brankasnya besar, ukurannya sekitar berapa ya? Ya orang bisa masuk ke brankasnya itu. Mungkin tingginya 4 meter, 4 kali 4 itu. Ya. Dan itu dikelilingi tembok gitu ya, tembok. Dan itu letaknya anehnya dia ada dekat dengan kantin, ya, kantin perusahaan tersebut. Jadi kan di kantin perusahaan, kemudian di kantinnya kantin makanan sama ada operasi. Jadi taruhnya justru di tempat keramaian di situ karena itu suatu pabrik ya. Jadi di situ 24 jam. Jadi malam pun juga ada aktivitas di kantinnya itu. Ada orang yang entah mungkin minum kopi kalau malam atau makan. Nah, jadi rame terus. Itu bagus sebetulnya. Saya pikir ya cukup masuk akal juga ya. Dia naruh brankasnya itu justru tidak di tempat tersembunyi, tapi justru di tempat keramaian. Ya. Sehingga apa? Kalau ada seseorang yang melakukan hal-hal atau apa, itu akan diketahui oleh banyak orang. Kemudian kriptografi ini untuk mewujudkan confidential dan integrity. Kriptografi mungkin kalau ini dalam bentuk keamanan dalam bentuk digital. Mungkin datanya data file, yaitu kita lakukan kriptografi. Akses kontrol ini menentukan data user yang boleh membaca atau menulis dan mengeksekusi. Akses kontrol biasanya itu kalau di dalam jaringan itu ada namanya ACL, akses control list. Jadi daftar yang boleh mengakses siapa. Jadi menentukan daftar user yang boleh baca, menulis, dan mengeksekusi itu siapa. Auditing ini merekam seluruh aktivitas dalam sistem. Jadi memungkinkan pendeteksian kebocoran keamanan serangan yang tidak dapat dicegah. Auditing. Jadi mendeteksi ya kebocoran keamanan yang mungkin secara manusia tidak bisa monitoring, tapi dengan auditing ini mungkin bisa dilakukan. Jadi lognya itu ya, nanti bisa dipelajari. Ini kok ada ini tujuan dari ini. Nah, prinsip-prinsip kerja dari keamanan ini adalah merancang atau mekanisme keamanan yang efektif. Terdapat beberapa prinsip keamanan, contohnya ini prinsip of last privilege, ini memberikan hak kepada user atau
proses untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan hak. Jadi diberikan privilege kepada hak. Kalau dia hanya sebagai printer, ya dia print operator print, ya dia hanya bisa mengelola manage print. Dia hanya backup, ya dia hanya bisa backup saja. Dia hanya restore, dia hanya bisa untuk restore. Jadi backup dia hanya bisa backup saja. Yang melakukan restore nanti bisa lagi orang lain, user yang lain. Memberikan haknya. Meminimalkan trust komponen, ya, mengidentifikasi komponen-komponen sistem yang dapat dipercaya dan menjaga agar jumlahnya sedikit mungkin, meminimalkan trust komponen-komponen. Jadi mengidentifikasi komponen-komponen sistem yang dapat dipercaya. Jadi komponen-komponen yang dapat dipercaya itu apa? Contohnya flash disk. Flash disk itu flash disknya siapa yang boleh masuk? Kemudian eksternal hard disk punyanya siapa ya? Kemudian apa? Komputer, laptop yang boleh masuk ke jaringannya siapa? Kemudian di sini jangan ini sempurna ya. Sempurna tidak mungkin diwujudkan. Dia harus siap untuk mendeteksi masalah, merancang penanggulangan dan memulihkan diri dari hilang. Jadi kalau kita merasa itu jaringan keamanan kita itu sudah sempurna, ya itu malah justru tidak aman. Kalau kita merasa sudah aman, itu malah justru tidak aman. Jadi seorang IT itu memang harus berimprove terus. Ya. Jadi mencoba, wah ini coba, cek. Jadi kalau dia merasa sudah aman atau sudah sempurna, ya, itu justru malah tidak aman. Kemudian kebijakan keamanan jaringan ini, ya, kebijakannya di sini bisa mendeteksi menggunakan dan ISO, dokumen yang menyertai ISO, model referensi OSI, ISO 74982. Ini dokumennya ini 74981 atau model referensi OSI. Nanti bisa dicari tahu isinya ISO 74982 itu apa. Dalam sebuah sistem yang aman ini, peraturan ini menggalang keamanan yang harus dibuat secara eksplisit dalam bentuk informasi security policy. Information security policy. Jadi security policy ini sekumpulan kriteria untuk penetapan layanan keamanan. Dan ada juga security domain. Kalau di komputer kita ada juga ya policy. Kalau di komputer kita ada namanya local security policy. Jadi, jadi ini perlu diamankan juga ya. Account passwordnya. Ini ada enforce password story. Maksimum password usianya berapa, minimum password usianya berapa, kemudian minimum password panjangnya berapa, 0 karakter. Ini kalau misalnya kita buat 24 berarti minimal passwordnya adalah 24 karakter. Kemudian di sini minimum password length audit. Karena ini default ya di komputer lokal. Rata-rata ini isinya no password kompleks. Nah ini disable. Kalau kompleks ini passwordnya mau dikasih passwordnya 1, 2, 3, 4 tidak bisa. Ini password kompleks ini harus mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, kemudian simbol non alfabet. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kombinasi. Jadi ada. Kemudian akan logout policy ini juga logout durasi. Jadi kalau misalkan di sini ada usaha ini, maka dia akan ngelok selama berapa. Jadi setting antara 0 menit sampai dengan 99.999 menit.
ini nanti baru bisa dicoba lah. Tapi ini bisa di setting. Ini thresholdnya. Jadi pakai Ctrl Alt Del, password protection, file login. Tadi defaultnya adalah di sini bisa juga sampai 0 sampai dengan 9149. Jadi kegagalan usaha login. Ini di sini ada local policy, ya, audit policy. Nah, sebenarnya di sini kita bisa lakukan ya audit keamanan. Jadi audit log. Ini no audit semua ya. Jadi kalau di server ini biasanya bisa account, audit login, event, audit management, audit directory service, login event. Oke. Kemudian ada user right assessment. Ini ada user right. Nah, ini bisa di setting. Semuanya ini ada di sini. Ya, jangan ini perlu diatur. Security policy. Nah, kontak lingkungan ini kontak mendefinisikan apa yang harus menjadi tanggung jawab jaringan dan apa yang bukan. Jelaskan keamanan. Tapi intinya adalah ini security policy yang kita atur. Polisinya seperti apa. Ini sangat penting sekali. Kalau misalnya mau dipraktekkan ya ini harus coba dan siapa yang bertanggung jawab terhadap manajemen dan keamanan jaringan. Kemudian kebijakan keamanan generik ini. Ini generik otorisasi ya. Dan 8. Information might not be given to access by or permitted. Di kebijakan generik authorization. Nah, untuk membuat dokumen yang lebih detail ini perlu didefinisikan lebih jauh lagi. Apa itu informasinya, what information, what resource-nya, resource-nya itu apa, who is authorized, and for what, siapa yang boleh akses dan untuk apa harus jelas. Ya, gitu. Kemudian what about validity. Jadi harus jelas bagian ini. Kemudian ancaman. Ya, jadi seseorang, sesuatu, kejadian atau ide yang menimbulkan bahaya bagi suatu aset. Jadi ancaman itu tidak seseorang. Sesuatu pun juga bisa. Sesuatu yang memungkinkan dia bisa menembus keamanan. Percikan api itu juga ancaman. Ya. Ada di samping gedung ada sampah, pembakaran sampah itu juga ancaman. Beda dengan serangan ya. Serangan ini berarti attack. Realisasi dari threat ya. Jadi serangan, menyerang. Kalau ancaman ini baru ancaman, belum menyerang, baru ancaman. Oh ini ancaman, oh ini di luar kok ada orang ya. Nah iya itu ancaman. Tapi kalau serangan ini sudah melakukan penetrasi, sudah melakukan serangan. Jadi dia sudah melakukan usaha untuk menyerang. Serangan. Ancaman ini biasanya kalau zaman dulu kan mungkin ancaman temannya gitu mau pulang cegat di jalan itu baru ancaman. Dicegat itu gimana? Tapi kalau udah serangan itu sudah kelihatan perang. Threat ya. Jadi, realisasi dari threat. Nah, klasifikasinya adalah ini sengaja. Sengaja ini berarti hacker. Kalau tidak disengaja, misalnya mengirimkan file yang sensitif ke alam yang salah. Tidak disengaja.
dokumen-dokumen rahasia salah kirim. Nah, ini ada dokumen apa? Kemudian ada thread yang disengaja dapat dibagi-bagi lagi. Pasif, aktif. Pasif ini misalnya monitoring, wiretapping. Kalau aktif, merubah nilai transaksi finansial. Ini pasif ini hanya monitoring, cuma iseng nonton. Ini gajinya berapa sih? Oh, pekerjaannya apa sih? Aktivitasnya apa sih? Hanya ngelihat aja. Pasif. Tapi kalau yang aktif, dia begitu uh, masuk, yang lihat ya, dia bisa mengubah. Ya, pada umumnya trade ini yang pasif ini lebih mudah dilakukan. Pasif. Karena pasif ini banyak ya. Internet itu juga bisa. Kita lihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sudah ketika juga. Kemudian fundamental trade. Nah, ada 4. Information lead, bocoran informasi. Pelajaran tas. Kemudian general objectives, penelahan layanan. Dan illicit use atau penanggulangan penggunaan ilegal secara ilegal. Jadi itu ini ya fundamental trade 4 dan ini harus ditanggulangi bocoran. Bocoran informasi bisa juga dari dalam orang dalam yang membocorkan mahasiswa. Dosennya yang Pak Tony itu sukanya gini-gini. Bukan. Padahal cuma ngomong itu bagi-bagi kayak gelombang ya, kayak gelombang suara. Jeder di sini memang keras, tapi nanti lambat laun melemah. Ini jauh, sebenarnya jauh. Tapi begitu nanti di sana ada pemicu lagi yang menyinggung lagi, menjadi kuat lagi, der lagi, kuat lagi. Nah, kemudian beberapa istilah ya, di sini ada hacker. Ini hacker. Hacker itu hero of the computer revolution. Dari ini buku pertama kali yang membahas tentang hacker. Ini sebetulnya pakar. Hacker itu yang dapat mendeteksi kerawanan. Ya sebetulnya bukan hanya mendeteksi kerawanan. Hacker itu sebetulnya uh, seseorang yang punya kemampuan untuk membuat jalan pintas. Nah, jadi sebetulnya bukan mendeteksi kerawanan. Jadi hacker itu adalah orang pintar yang bisa membuat jalan pintas. Nah, ngapain saya harus login ke sini repot-repot? Nah, saya tanpa login bisa langsung masuk. Ngapain saya harus antri di sana? Nah, saya tanpa antri bisa langsung masuk. Nah, ya, sebenarnya ya kalau di sini hacker itu ya kalau di dunia maya ya kayak maklar itu harusnya antri gini maklar itu ke sana cepat 1 jam selesai. Kadang saya juga sering dengar terus nih orang apa pakai ini mas cepat ngapain antri kayak gini. Nah, karena kesadaran orang ya semuanya butuh cepat memang cuman kan ya itu gimana kan budayanya itu masih belum terbentuk dari antri ya. Lebih apa cepat. Kemudian cracker. Nah, cracker ini programmer yang tidak perlu pakar ya memanfaatkan kelemahan suatu program untuk keuntungan dirinya sendiri atau benda orang lain. Jadi hacker ini ada macam-macam juga ya. Hacker, intruder. Jadi ini malah kalau ini tanpa cracker mungkin kita tidak akan bisa menikmati program-program yang sekarang kita pakai. Cracker. Itu bacakan, kopi bacakan. Itu perannya cracker.
Kalau tidak ada itu ya kita pakai bayar ya. Kalau tidak ya kita harus berterima kasih. Kemudian ini istilah untuk anak baru ya, program yang ditulis oleh orang lain, varian dari varian kopi, varian pun track yang memiliki minat pada telepon gambaran. Tapi kalau ini kita yang poin ini banyak ya. Kemudian ada white hat, ada black hat ya. Jadi hitam, hitam, good hat, baik. Kemudian ada grey hat, ya, dan abu-abu. Kemudian ada activism hacker ya, activism ini hacker untuk alasan politik, biasanya disewa ya, kayak ini menjelang pemilu kayak ini biasanya banyak sekali disewa ya, bagaimana caranya melacak itu apa namanya story seorang, kemudian bagaimana cara menaikkan rating ya, lewat apa namanya elektabilitas itu juga dimainkan ya, polling ya, pollingnya bagaimana supaya ini bisa apa namanya naik ya, itu mereka semuanya itu adalah ini. Tapi sebetulnya kalau memang mau natural ya tidak perlu sih pakai seperti ini. Nah, ini contohnya ini perang perang antar Portugal dan Indonesia Timor Leste ini dulu ya. Sekarang udah Timor Leste, Portugal dan Indonesia. Jadi kalau misalnya kayak sekarang itu perang-perang kayak gini juga hacker-hacker juga jalan ya. Biasanya adalah membuat isu, oh ini bisa menghancurkan ini bisa menghancurkan ini membuat ini jadi membuat film, bahkan film-film foto-foto yang kapan itu dimanipulasi seolah-olah itu adalah kejadian sekarang, ini dipakai untuk apa namanya eh, perang perang saraf, perang urat saraf di istilahnya gengsi-gengsian. Oh ini serang ini, oh saya udah ini penangkalnya ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk pertemuan pada kali ini. Nanti kalau ada hal yang ditanyakan WA baik di grup maupun di WA pribadi, atau kalau mau main ke kampus ya itu bisa ke kampus kan, bisa. Jadi malah enak ya, kampus itu bisa diskusi, bisa ngobrol tentang istilah-istilah. Oke ya, mungkin itu eh, yang bisa saya bagikan.